Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Di video kali ini kita akan membahas tentang inferior function ya, atau dalam bahasa Indonesianya fungsi inferior, dan juga oleh Dr. John Bowlby sebenarnya disebut dengan anima atau animus. Kita mulai terlebih dahulu dari hal yang umumnya di sini. Yang pertama, fungsi inferior ini disebut juga sebagai gateway kedua menuju alam bawah sadar kita, atau biasa disebut dengan subconsciousness. Jadi setelah kita masuk ke gerbang yang pertama ya, gerbang consciousness kita atau gerbang kesadaran kita, barulah kita masuk ke ranah subconsciousness. Di mana untuk masuk ke ranah subconsciousness ini, seperti yang sudah disebutkan barusan, bahwa inferior function lah yang menjadi pintunya. Tetapi di sini juga ada tantangannya ya, di mana fungsi ini juga menjadi tempat ketakutan ya, kecemasan, dan rasa tidak aman seseorang tersimpan. Jadi jika kita berbicara tentang ketakutan, ketidaknyamanan, fungsi inferior ini bisa kita presentasekan 50% kayak gitu ya. Kenapa kita mempresentasikannya 50% di sini? Karena masih bagian dari kesadaran kita. Intinya di sini kita masih menyadari kelemahan kita tersebut. Tetapi ada juga kelemahan kita yang berada di ranah unconsciousness atau ranah yang tidak kita sadari. Jadi di sini jika kita masing-masing menyadari tentang kelemahan kita, itu merupakan manifestasi dari fungsi inferior ini. Nah, tujuan kita mengetahui inferior function ini juga untuk mengubah rasa takut menjadi aspirasi dan kekuatan terbesar dalam diri kita. Jadi daripada kita menganggapnya ini sebagai kelemahan, kenapa tidak kita mengubahnya menjadi sebuah kekuatan yang besar juga dan bisa melengkapi fungsi hero kita. Dan yang terakhir di sini juga yang menjadi bahayanya, jika fungsi inferior ini benar-benar tidak terkendali dan ranah subconsciousness, unconsciousness tidak bisa menyelesaikan permasalahan juga, maka di sini superego yang menjadi cara terakhir kita. Dan di sini superegonya juga superego dalam bentuk negatif. Ciri umumnya yaitu ledakan emosi ya, kehancuran diri. Misalnya yang dimaksud dalam ledakan emosi ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan fungsi kognitif superegonya. Nah, kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, yaitu sifat dasar dari inferior function ini ya. Yang pertama di sini, fungsi inferior ini merupakan sumber utama rasa takut dan kerentanan batin kita. Misalnya untuk ENFJ, kerentanan batinnya itu mereka sangat insecure terhadap cara berpikirnya sendiri. Padahal di sini jika mereka mengembangkannya dengan baik, mereka akan mampu berlogika lebih mendalam lagi dan bisa melengkapi fungsi hero-nya yaitu extroverted feeling. Jadi kurang lebih itu ya untuk tipe kepribadian ENFJ ini, dan tentunya ada tipe kepribadian yang lainnya juga. Selanjutnya di sini juga fungsi inferior ini terhubung langsung dengan fungsi demon ya, yang mencerminkan sisi gelap diri kita. Kita kembali bahas lagi bahwa jika kita mengabaikan fungsi inferior ini, maka otomatis kita gagal juga masuk ke ranah subconsciousness dan akan mengganggu juga ranah unconsciousness. Dan pada akhirnya superego dalam bentuk negatif lah yang akan muncul dalam diri kita. Kemudian yang harus menjadi kehati-hatian bagi kita, yakni ketika fungsi ini diabaikan atau disakiti, bisa memicu reaksi emosional ekstrim dan kebencian mendalam. Jadi jika kita mempelajari MBTI ini dan kita tahu kelemahan orang lain, maka janganlah membuat orang lain tersebut membenci kita. Justru di sini kita harus menjadi support bagi mereka, karena itulah yang masing-masing kita perlukan dalam hidup. Yang terakhir di sini, bila dikembangkan, fungsi inferior ini bisa menjadi pintu masuk menuju kebahagiaan kita. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa gerbang kebahagiaan kita itu berada dalam subconsciousness kita. Kita lanjut ya ke poin berikutnya di sini, yaitu dampak negatif dari inferior function ini ya. Yang pertama di sini, ketakutan dari inferior function ini sering menimbulkan kecemasan sosial ya, rasa tidak cukup, dan perfeksionisme juga. Dan tentunya hal ini bergantung pada fungsi kognitifnya masing-masing. Misalnya untuk ENTJ, yang membuat mereka insecure di sini yakni perasaan pribadinya atau nilai pribadinya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya ISFP, di mana yang membuat mereka tidak nyaman di sini status mereka. Terus selanjutnya di sini juga banyak orang menutupi rasa takut dengan kesombongan dan keangkuhan juga. Jadi untuk setiap tipe kepribadian bisa menunjukkan kesombongannya. Kesombongan di sini bisa muncul dengan memperlihatkan fungsi kognitif yang dominannya atau fungsi hero-nya di sini. Jika mereka melakukan hal negatif tersebut, maka di sini kita mengetahui bahwa mereka itu sedang mencoba menutupi kelemahannya. Dan di sini ketika kita mengetahui orang tersebut menutupi kelemahannya, kita justru harus menjadi support untuk mereka, bahwa mereka itu harus memperhatikan fungsi inferiornya. Jadi intinya di sini rasa aku sudah cukup baik ya sering muncul sebagai bentuk pelarian dari rasa tidak aman. Jadi growth mindset untuk mereka itu berhenti di sana. Nah, jalan keluarnya di sini yaitu kerendahan hati dan penerimaan diri. Jadi growth mindset untuk setiap tipe kepribadian itu berbeda-beda ya. Dan disinilah kita harus mengintegrasikan semua sisi jiwa kita, mulai dari consciousness, subconsciousness, unconsciousness, dan juga superego. Jadi yang
maksud dengan kerendahan hati dan penerimaan diri di sini khususnya untuk fungsi inferior, tetapi lebih umumnya juga untuk mengembangkan fungsi kognitif yang lainnya. Kita maju saja ke poin berikutnya di sini, yaitu hubungan inferior function dengan emosi dan relasi. Yang pertama di sini, fungsi inferior ini menentukan cara seseorang bereaksi terhadap kritik dan rasa tidak aman juga. Jadi jika kita mengkritik seseorang dan kebetulan itu fungsi kognitif inferiornya, maka yang akan terjadi di sana mereka akan marah ya, merasa jengkel juga, dan di sini kita harus hati-hati. Nah, dengan mengetahui MBTI ini juga setidaknya kita lebih berhati-hati lagi dan lebih mengetahui lagi apa yang membuat mereka sebenarnya tidak nyaman. Terus apa yang terjadi jika fungsi inferior ini diserang ya? Di sini ketika disentuh atau diserang di area ini ya yang menjadi fungsi kognitif inferiornya, muncul reaksi emosional kuat, misalnya marah, malu ya, dan juga defensif atau membela diri. Intinya luka pada fungsi inferior ini sering menjadi akar kebencian atau dendam jangka panjang juga. Jadi di sini kita harus hati-hati ya. Misalnya untuk INFJ, mereka sangat insecure sekali terhadap extroverted sensing mereka, di mana yang menjadi ketakutan mereka di sini itu memberikan pengalaman yang buruk pada orang lain. Ya syukur-syukur misalnya kalau mereka memberikan pengalaman yang baik kayak gitu ya. Tetapi jika mereka memberikan pengalaman yang buruk kepada orang lain dan orang lain menjauhinya, itu akan sangat menyakiti sekali orang yang INFJ ini. Misalnya beberapa dari kita berada dalam hubungan ya, maka di sini kita harus memahami fungsi inferior pasangan kita ya, dan hal ini dapat mencegah konflik dan memperdalam empati kita. Jadi di sini kita harus memahami satu sama lain apa yang menjadi titik kelemahan kita. Di sini tujuannya untuk mendukung satu sama lain. Jadi kuncinya di sini jangan menyerang rasa takut seseorang ya, bantu mereka merasa aman untuk tumbuh. Sekarang kita lanjut saja ke poin berikutnya di sini, yaitu peran inferior function dalam proses individuation. Jika beberapa dari kita ada yang masih belum memahami tentang individuation ini, secara sederhananya individuation ini keutuhan diri. Tujuan kita mempelajari MBTI ini untuk mencapai keutuhan diri kita. Dan keutuhan diri kita ini ditemukan bukan dari luar, tetapi dengan melakukan inner work. Dimana di sini kita mencoba untuk memahaminya dengan lebih sistematis lagi dan lebih jelas lagi. Nah, poin yang pertama di sini menurut Carl Jung dan Dr. John Bowlby juga ya, individuation itu terjadi ketika seseorang menghadapi sisi lemahnya. Dan sisi yang lemah ini bukan hanya fungsi inferior saja, tetapi superego juga. Dimana superego ini justru yang lebih lemah, berada di ranah unconsciousness kita. Kemudian fungsi inferior ini juga menjadi salah satu gerbang menuju individuation kita. Jadi setelah kita masuk ke gerbang yang pertama, consciousness ya, kemudian kita masuk ke subconsciousness, dan kita maju ke unconsciousness, kemudian yang terakhir superego, maka di sini kita akan menemukan diri kita secara utuh. Intinya di sini kita ingin mengintegrasikan keempat sisi jiwa kita tersebut. Dimana jika kita mengintegrasikan keempat sisi jiwa kita tersebut, maka di sini fungsi kognitif kita juga akan berjalan secara dinamis dan membuat kita juga terlihat lebih dewasa lagi. Jadi intinya di sinilah pertumbuhan spiritual dan psikologis sejati juga terjadi. Ketika seseorang berhasil mengintegrasikan semuanya, mereka tidak hanya stuck dalam egonya sendiri, atau mereka hanya menyelesaikan setengahnya saja, misalnya sampai ke subconsciousness atau unconsciousness ya. Jika memahami diri kita secara keseluruhan, maka di sini yang akan muncul bahwa kita itu di sini hanya salah satu bagian saja di alam semesta ini. Menariknya di sini Carl Jung juga menjelaskan bahwa seseorang itu terlahir 3 kali ya dalam hidupnya. Kelahiran yang pertama di sini kelahiran secara fisik, di mana kita keluar secara fisik ke alam dunia ini ya, dan kelahiran yang kedua di sini di mana kita mulai menyadari ego kita, peran kita, terutama fungsi hero di sini. Dan disinilah yang terakhir ketika kita menemukan keutuhan diri kita, maka di sini kita masuk ke spiritual consciousness menurut Jung. Carl Jung mempercaya di sini bahwa orang itu tidak masuk ke ranah yang ketiga ini, yaitu spiritual consciousness, di mana beberapa orang masih ada yang stuck dalam egonya sendiri. Kita lanjutkan saja di sini ke poin berikutnya ya, yaitu inferior function sebagai sumber keberanian kita. Yang pertama di sini, ketakutan bukan untuk dihindari, tetapi juga untuk diolah menjadi sumber kekuatan batin kita. Jadi jika kita berbicara tentang ketakutan, bukan berarti kita menghindarinya, tetapi kita harus menghadapinya. Apalagi fungsi dalam ranah unconsciousness, di mana fungsi ini fungsi yang tidak kita sadari. Momen ketika kita menghadapi ketakutan tersebut, itu artinya kita sudah menjadikan fungsi inferior ini sebagai fungsi aspirasi. Di mana di sini seseorang sudah mendapat kendali atas dirinya sendiri. Jadi mereka sudah mengetahui cara menghadapi ketakutannya tersebut. Dan cara menghadapi ketakutannya tersebut tentunya setiap orang itu caranya berbeda-beda. Sekarang kita lanjut saja ke poin yang berikutnya di sini, yaitu cara mengembangkan inferior function ini ya. Yang pertama di sini kita harus mengakui rasa takut dan kelemahan tanpa menyangkalnya. Jadi langkah pertama ini benar-benar sangat penting sekali. Jika kita memiliki kelemahan, bukannya kita malah menghindari atau menutup-nutupinya, justru di sini kita harus mulai mengakui kelemahan kita tersebut terlebih dahulu. Yang kedua di sini latih keberanian kecil dalam area yang membuat kita tidak nyaman. Jadi di sini kita mulai berusaha untuk mengakalinya bagaimana cara merangkul fungsi inferior ini. Dan di sini bahkan kita bisa melakukan brainstorming dan riset untuk memahami diri kita sendiri. Kemudian di sini jika sudah tersedia banyak alternatif, di sini kita mulai
memutuskan alternatif mana yang benar-benar efektif untuk menyeimbangkan jiwa kita. Misalnya kita ambil contoh lagi INFJ ya. Untuk tipe ini fungsi inferiornya seperti yang sudah disebutkan tadi, extroverted sensing, di mana mereka sangat insecure sekali memberikan pengalaman yang buruk pada orang lain. Tetapi di sini mereka misalnya bisa membuat banyak alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Misalnya mereka join circle yang setidaknya membuat mereka nyaman, yang mereka percayai. Atau misalnya join hal-hal kecil dalam ruang lingkup keluarga, kemudian bisa meningkat lagi dalam ruang lingkup organisasi. Dan disinilah yang disebut dengan menghadapi ketakutan kita ini. Jadi kita tidak perlu langsung maju ke hal yang paling kita takuti. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Terus di sini juga jangan malu minta dukungan dari orang yang lebih seimbang. Di mana orang yang lebih seimbang ini bahkan bisa menjadi mentor kita, supaya kita bisa mengembangkan fungsi inferior ini atau bahkan mengintegrasikan fungsi kognitif secara keseluruhannya. Nah, intinya jadikan proses ini sebagai latihan spiritual atau latihan psikologis harian kita. Intinya di sini kita jangan hanya fokus pada fungsi hero, fungsi parents, dan fungsi child. Fungsi inferior ini juga perlu untuk dikembangkan. Kemudian setelah kita berhasil mengintegrasikan fungsi inferior ini, maka hasil yang terlihat muncul kedewasaan secara emosional ya, dan kebahagiaan yang stabil juga. Dan yang dimaksud dengan kebahagiaan yang stabil di sini yaitu kebalikan dari tipe kepribadian kita. Misalnya untuk ENFJ, maka jika letak fungsi kognitifnya dibalik mulai dari fungsi inferior di sini menjadi tipe kepribadian ISTP. Dan disinilah ISTP ini menjadi subconsciousness mereka atau sumber kebahagiaan mereka. So that's all for today's video. Hal yang bisa kita simpulkan di sini yang pertama, inferior function ini bukan kelemahan, melainkan potensi tersembunyi yang menunggu untuk dikembangkan. Kemudian di sini juga saat dihadapi dengan keberanian dan kerendahan hati ya, fungsi inferior ini menjadi sumber kekuatan kita juga. Terutama di sini untuk melengkapi kekuatan fungsi hero. Dan di sini ada kata-kata yang menarik, di mana ketakutanmu berada, di situ jalan menuju kebahagiaanmu. Jadi ternyata di balik ketakutan tersebut ada jalan menuju kebahagiaan kita. Dan selanjutnya poin yang terakhir di sini, pengembangan fungsi inferior ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menuju individuation atau kehidupan yang utuh. Dan itulah semuanya untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.